Selamat datang semua, kembali bersama video alur cerita novel audio. Kali ini dengan judul, Sang Pelindung. Agar channel Neng Parsini semakin berkembang, tolong bantu subscribe, like dan share ke teman atau media sosial Anda. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat menikmati, dan semoga terhibur. Bab 63, Perjodohan. 3 tahun setelah kematian Sean, Freya masih selalu mengenang lelaki muda itu. Di hatinya hanya ada Sean, lelaki pertama yang membuatnya ingin berubah. Ketika Alex mengenalkannya pada Benigno da Vinci, pengusaha muda asal Italia, Freya tetap bersikeras pada sikap dan sifatnya yang angkuh dan tidak peduli. "Freya Honey, Papa mohon padamu agar kau mau menikah dengan Benigno karena Papa butuh uang untuk menutup hutang perusahaan, sayang." Mata Freya membulat mendengar kata-kata yang diucapkan Alex. Selama ini ayahnya tidak pernah kekurangan uang, mengapa sekarang bisa seperti itu? "Maksud Papa ingin aku menikah demi perusahaan Papa. Papa ingin menjualku demi perusahaan. Aku ini anak Papa, bukan aset perusahaan, Papa," seru Freya dengan suara melengking. Tangan Alex hampir saja melayang ke pipi Freya, lelaki setengah baya itu menarik tangan yang sudah mengudara. Freya terbelalak, "Papa ingin menamparku." "Iya, Pak." Alex diam, dia berusaha menahan emosi yang hampir meledak. "Aku benci Papa," teriak Freya berlari keluar kamar meninggalkan Alex yang terus memanggil namanya. Gadis itu turun ke lantai 1, lalu naik ke dalam Ferrari 488 merah menyala miliknya yang terparkir di depan pintu. Freya sudah berhenti menjadi model setahun setelah Sean meninggal. Tidak ada lagi keinginan untuk tampil di depan kamera, walau hingga sekarang tawaran foto masih mengalir. Dia melajukan mobil sport coupe itu dengan kencang menuju apartemen Sweet Castle. Seperti biasa gadis itu berputar-putar di jalan untuk mengecoh pengawal yang ditugaskan Alex untuk membuntuti Freya. Freya masuk ke gedung parkir lantai 5 di apartemen itu dan turun menuju lift. Lalu tak lama kemudian, gadis itu muncul lagi dengan pakaian berbeda dan masuk ke mobil yang berbeda di lantai 7. Entah apa yang dikerjakan Freya. Dia melajukan mobil Porsche macan biru gelap, SUV kecil yang dibelinya diam-diam tanpa sepengetahuan Alex dan ditaruhnya di parkiran eksekutif apartemen, hanya orang-orang tertentu yang bisa naik dan parkir di sana. Gadis itu pergi ke Bukit Sakura. Sudah 2 tahun ini dia selalu ke sana mengenang masa-masa bersama Sean. Di bukit itu suasana tenang tanpa banyak gangguan, lagi pula dia mengenakan syal dan kacamata hitam besar yang hampir menutupi wajah cantiknya, tidak akan ada yang mengenalinya. Ponsel yang di genggaman Freya berbunyi ketika melewati gerbang Bukit Sakura. Diliriknya sekilas nama pada ponsel, Benigno da Vinci. Freya melengos sebal, dia sudah bertemu muka dengan Benigno, harus diakui lelaki itu cukup tampan. Rambutnya lurus dipotong rapi ke samping, tubuhnya tinggi atletis dengan wajah tirus memanjang. Akan tetapi, Freya tetap tidak bisa melupakan Sean, suara Sean yang datar dan tegas selalu terngiang di telinganya. Freya berjalan menuju salah satu pondokan dan duduk di sana. Ponselnya masih terus berdering. Dia semakin kesal. "Ada apa?" tanya Freya ketus begitu telepon tersambung. Dia tidak peduli andai Benigno tersinggung. "Hai, kau di mana? Bisa kita bertemu hari ini?" tanya Benigno ramah. Dia tetap ramah walau agak terkejut mendengar sapaan gadis itu. Dia sudah beberapa kali membaca berita online tentang Freya, terutama sikapnya yang angkuh dan sombong. Walau tidak mempercayai berita itu 100%, penilaian Benigno mulai berubah terhadap Freya Montaya. "Aku sibuk," seru Freya dengan nada suara yang sama, ketus. Baiklah. Kapan kau senggang? Aku akan pulang ke Italia lusa. Kuharap kita bisa bertemu sebelum aku berangkat, Freya," tukas Benigno lembut. Freya kembali melengos, walau dia tahu Benigno tidak akan mendengar suara lengosannya. "Aku tidak tahu, waktuku tidak banyak. Lihat saja nanti, kalau sempat aku akan menghubungimu, oke?" jawab Freya sembarang. Matanya menutup pelan saat angin meniup wajahnya perlahan. Segar, aroma bunga yang bermekaran terhidu bersama angin. Kenangan bersama Sean muncul tanpa bisa dihindari gadis itu. "Hai, Freya," suara lembut menyapa terdengar begitu dekat. Freya terkejut, langsung membuka mata. Benigno da Vinci, lelaki Italia itu berdiri di hadapannya. Kau, dari mana kau tahu aku ada di sini? Kau mengikutiku," seru Freya dengan wajah memerah.
antara marah dan malu karena ketahuan berbohong. Benigno tertawa kecil, kedua tangan dimasukkannya ke kantong celana jeans. Dia terlihat santai hari ini dengan kaos polo polos berwarna senada dengan celananya. Aku tidak mengikutimu. Memang hari ini tujuanku ke kebun bunga ini. Saudaraku yang memberitahu kalau suasana di sini tenang dan sangat romantis saat bunga-bunga bermekaran. Benigno mendaratkan bokongnya di atas deretan bambu yang membentuk kursi di samping Freya. Freya diam. Dia kesal karena lamunannya. Dengan Sean terputus gara-gara kehadiran Benigno yang tidak diharapkan. Kau datang naik apa? Aku tidak melihat Ferrari merahmu di depan. Naik bus. Benigno tertawa lebar. Dia tidak percaya gadis itu bisa naik angkutan umum dari kota ke Bukit Sakura yang letaknya sudah hampir keluar kota. Freya melirik sinis, tetapi lelaki itu malah terus tertawa melihat lirikan mata Freya yang penuh kekesalan itu. Kau mau apa, Benigno? Kau tahu tidak, kau mengganggu quality time-ku bersama kekasihku. Benigno terkejut, kau punya kekasih. Kata ayahmu kau masih single. Di mana kekasihmu? Apa dia bersembunyi? Aku tidak melihatnya saat kemari. Freya mendengkus kesal. Dia sudah di surga. Apa kau mau menyusulnya juga? Jawab Freya masih tetap sinis. Oh, maafkan aku, cantik. Aku tidak tahu. Kalau dia sudah meninggal, ucap Benigno sopan. Freya hanya mengangguk dan memalingkan wajah pada deretan tulip yang belum mekar saat ini. Pikirannya kembali teringat pada Sean. Hatinya semakin sakit karena mengingat lelaki itu meninggal tanpa sempat bertemu dengannya. Benigno diam, pandangannya tertuju pada Freya. Walau harus diakui dia tidak terlalu tertarik pada Freya Montaya, tetapi perjanjian yang dibuat ayahnya dan Alex tidak bisa dibatalkan dan diganggu-gugat. Perkataan Otello da Vinci, ayahnya, bahwa dia harus segera menikah dengan Freya Montaya bagai hukuman mati untuknya. Dia belum ingin menikah. Benigno sedang menikmati masa-masa bujangan yang bebas tanpa terikat wanita manapun. Itu menyenangkan. Lagi pula usianya belum genap 30. Freya, jadi aku ingin menawarkan perjanjian padamu. Apa kau tertarik? Alis mata gadis itu naik sebelah. Perjanjian apa? Pernikahan palsu. Freya mengedipkan mata tak percaya. Maksudmu, ya? Kau tahu ayahku dan ayahmu memiliki perjanjian untuk menikahkan kita. Tapi aku belum ingin menikah, ucap Benigno terus terang. Mata Freya terbelalak mendengar ucapan Benigno yang belak-belakan. Jadi, lanjut Benigno lagi, kita pura-pura menikah. Setelah menikah setahun aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan menyentuhmu, jadi kau tidak rugi. Aku juga tidak untung, jelas Benigno sesaat. Freya tertawa kecil mendengar ucapan Benigno yang terkesan lugu. Kenapa kau tertawa? Apa ada kata-kataku yang salah? Benigno mengernyitkan dahi. Tidak, tapi aku terhibur dengan ucapanmu, Benigno, jawab Freya. Baguslah kalau kau terhibur. Kita bisa berteman. Benigno mengulurkan tangan pada Freya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.